Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardani, NIM 2020-33110. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak dosen, Bapak Irfai. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, penggunaan awalan di. Banyak yang masih kebingungan dalam penggunaan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Contohnya adalah, aku menunggumu di halte bus, merupakan awalan, sehingga harus ditulis melekat dengan kata keterangan. Jadi, penulisan di yang berupa kata depan ditulis terpisah. Yang kedua, tidak ada tanda koma sebelum kata dan. Perlu ada koma antara kata dan dengan kata sebelumnya. Berikut adalah penulisan yang benar. Ibu memasak sayur, daging, dan kerupuk untuk makan siang. Yang ketiga, penulisan kata atau kalimat unik. Kata dalam bahasa asing atau dalam bahasa daerah harus ditulis secara italik atau miring. Namun, dalam menulis skripsi, banyak mahasiswa yang lalai untuk menuliskannya dengan huruf miring. Berikut dengan contoh penulisan yang benar. 3 golongan tersebut adalah santri, abangan, dan priai. Penulisan kata tersebut dimiringkan sebab itu adalah kata bahasa asing. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang dikutip, dan kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dan dari sumber aslinya. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan serta disertai dengan contohnya. Biografi biasanya berkisah tentang peristiwa dan keadaan hidup yang dialami seseorang. Paling sering, biografi berkisah tentang tokoh sejarah atau publik. Namun, profil kehidupan seseorang. Contoh, Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916. Ia adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ini Tentara Nasional Indonesia pertama. Latar belakang dalam dunia militer tidak mentereng-mentereng amat. Hanya dimulai semacam hansip yang mengantisipasi serangan udara di zaman kolonial. Kemudian, pernah 3 bulan latihan menjadi calon komandan batalion di Bogor pada zaman Jepang. Setelahnya, dia menjadi komandan batalion sekitar 2 tahunan. Meski demikian, kisah-kisah tentang Sudirman tetap menarik untuk diikuti. Bibliografi itu adalah suatu daftar pustaka yang mencakup isi serta deskripsi dari sebuah buku. Hal tersebut meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, dan terbit, jumlah halaman, dan ukuran tinggi buku serta ISBN. Contoh penulisan bibliografi dari buku apabila yang dijadikan sumber itu ialah buku. Susunan penulisannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Soal selanjutnya, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimat. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari misalnya, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman.
Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti berikut. Jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7.00. Selanjutnya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Bahasa digunakan masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga digunakan untuk memahami pemikiran dan perasaan, serta menyatakan pikiran dan perasaan. Sistem bunyi bermakna berkaitan erat dengan penggunaan bahasa karena digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Selanjutnya, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma menjelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh kedua, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Yang ketiga, adik tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang kelima, adik sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika ada di dalam rumah. Penggunaan mengikuti kata hubung tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tempat di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Selanjutnya, apa perbedaan dari makna tanda titik dua dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut dengan benar. Yang pertama, titik koma. Dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI atau PUEBI, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung, konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, senja sudah turun, kandang ayam belum ditutup. Yang kedua, Abidin menyapu halaman, Tasya menyiram bunga, Nafa menanak nasi. Kalimat titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tata cara penulisannya adalah dengan memisah kalimat-kalimatnya menjadi urutan vertikal ke bawah dan menerapkan tanda titik koma di setiap akhir klausa sampai klausa kedua terakhir. Yang kedua, titik dua. Pada dasarnya, tanda titik dua juga banyak digunakan untuk menjelaskan perincian, akan tetapi secara teknis dapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik dua tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsi sendiri. Antara lain, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, ya 1. Anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu. Mawar, melati, dan kenanga. Yang kedua, anak-anak berandalan itu berhasil mengepungnya. Dan saat itu Syahrul hanya punya 2 pilihan, bertarung atau berteriak. Soal selanjutnya, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan kebenarannya. Kurang menguasai
penulisan huruf miring, sehingga banyak yang tidak mengerti dalam penggunaannya karena kurang teliti. Contohnya bisa dilihat kata-kata yang asing atau bahasa asing bisa diberi huruf italik atau dimiringkan. Soal terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang karena mereka menganggap huruf hidup atau huruf vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Contohnya bisa dilihat di bawah. Sekian, terima kasih. Dadah.